Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa insyaallah alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Tiada kata yang pantas untuk kita ungkapkan pada malam hari ini kecuali puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat santri pesantren virtual Pondok Salat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang kalam seperti biasa, saya ada 3 program, yaitu pesantren virtual Pondok Salat yang sedang berlangsung ini tingkat lanjutan. Nanti setelah tingkat lanjutan kita akan sampai nanti tingkat pemantapan ya. Kemudian ada program haji khusus, visa haji resmi langsung berangkat tanpa antri tahun 2025. Insyaallah aman amanah, umroh munajat sambil ibadah qabul hajat di bulan Syawal. Silakan hubungin nomor telepon saya, atau nanti ada saudara-saudara teman tetangga yang ingin dapat informasi lebih lanjut silakan hubungi. Baik, nah ini yang ketiganya, yang keempatnya saya punya program khusus juga ini, pesantren kilat Pondok Salat. Yuk sambut Ramadan, yuk kita nyantri. Nah, sudahkah Anda sholat sesuai dengan sunnah Nabi? Materi sholatnya ini toharoh, gerakan, bacaan, terjemahan, zikir dan doa. Jadi ini lebih kepada langsung kepada masuk kepada sholatnya itu. Nah, kemudian tingkatan sholat yang paling tinggi daim, usul, hudur, khusyuk, sahun. Nah, siap bekerja sama dengan majelis taklim atau majelis pengurus masjid, perkantoran, atau sekolahan dan sebagainya, atau privat juga boleh. Ya, atau yang punya villa, nah, kita ngaji di villa. Silakan, misalnya ada yang mau kita adakan pesantren kilat ini, silakan. Baik di bulan Ramadan atau sebelum Ramadan atau setelah Ramadan. Nah, jadi materinya langsung kita masuk kepada materi ya. Insyaallah. Baik. Nah, keutamaan orang yang berilmu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu di antara kalian beberapa derajat. Jadi orang beriman dan yang diberi ilmu, yang berilmu. Ulama mengatakan yang paling penting itu adalah ilmu ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu mengenal Allah dan sadar terhadap diri terhadap Allah. Nah, jadi orang yang berilmu di sini adalah ilmu ma'rifatullah. Sangat disayangkan kalau kita selama hidup kita tidak kenal Allah. Dan kebanyakan orang yang kenal Allah itu cuma nama. Nah, siapa Tuhan kamu? Allah. Itu nama. Yang punya nama itu siapa? Nah, itu yang wajib kita kenal. Siapa ustadznya? Ustadz Arifin Purba. Itu nama saya, tapi sayanya belum pernah ketemu. Misalnya gitu. Atau ada yang sudah pernah ketemu. Nah, begitu. Jadi ilmu Allah itu juga gitu, ma'rifatullah. Nah, sampai nanti ujungnya ilmu yang dimaksud adalah ilmu jalan pulang. Karena banyak orang tidak punya ilmu untuk jalan pulang. Dia tidak punya mapnya. Dia tidak aktifkan lokasi dalam dirinya. Ya, bagaimana dia bisa pulang menghadap Allah, nanti ketemu Allah? Ya, kalau dia tidak punya mapnya, tidak diaktifkan lokasi dalam dirinya, tidak dia pilih mau jalan kaki, mau naik kendaraan, karena nanti melintas di Shiratal Mustaqim begitu. Nah, banyak orang tersesat juga nanti di sana. Nah, oleh karena itu ngaji terus, kita ngaji. Insyaallah kalau kita istiqomah ini ketemu insyaallah. Insyaallah. Nah, rajinlah kita mengaji. Baik ya. Jadi inilah orang yang beriman dan diberi ilmu itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tema besar kajian kita masih melanjutkan
ada 20 macam salat sunnah. Nah, malam hari ini kita akan kaji nomor 13 dan 14, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari. Salat gerhana bulan dan salat gerhana matahari. Ya mungkin sahabat-sahabat santri ada yang sudah pernah ikut salat gerhana bulan atau matahari, ada yang belum. Nah, bagi yang belum, ini ilmunya dulu kita ketahui. Nanti kalau ada pengumuman, ada gerhana, ikut kita sholat. Jangan sampai enggak, walaupun sekali seumur hidup. Sangat disayangkan kalau seumur hidup enggak pernah sholat gerhana sekalipun, sangat disayangkan. Setidak-tidaknya. Oke ya, baik. Nah, yuk kita lihat. Ya, nih kita lihat. Jadi ada sholat gerhana matahari, ada sholat gerhana bulan. Jadi ada dua gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan. Tidak ada gerhana bintang, tidak ada. Ya, tidak ada. Nah, kita lihat penjelasannya. Sholat gerhana matahari dan bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit dan benda-benda angkasa yang berjumlah miliaran di setiap lapisannya selama 6 hari. Benda-benda angkasa tersebut beredar pada garis edarnya masing-masing, tidak ada yang bertabrakan. Jadi 7 lapis langit, setiap lapisnya ada benda angkasa. Setiap lapisnya ada bumi, matahari, bulan, bintang. Nanti lapis ketiga, di kolong langit ketiga, kolong langit keempat, semua kolong langit sampai 7 kolong itu ada matahari, ada bulan, ada bintang, ada bumi. Makanya Nabi Isa, Nabi Idris hidup di kolong langit ketiga. Taib ya. Nah, kemudian dia menciptakan matahari dan bulan, di mana keduanya beredar pada porosnya masing-masing, adalah untuk kemaslahatan bagi manusia dan seluruh makhluk di bumi ini. Dalilnya ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada sinin wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Inilah luar biasanya Al-Quran. Dijelaskan ya tentang matahari, tentang bulan. Matahari itu bersinar. Kenapa? Karena dia memantulkan cahaya, mengeluarkan cahaya. Sementara bulan, ya, bulan itu bercahaya. Kenapa? Cuma menerima cahaya dari matahari dipantulkan oleh bulan. Jadi bulan itu memantulkan, makanya bercahaya. Kalau matahari itu bersinar, karena dia sumber cahaya. Jadi sampai begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran. Dan ada makom-makomnya, tempat-tempat peredarannya, muter masing-masing, nggak bertabrakan. Untuk apa itu semua? Supaya kamu manusia tahu mengetahui perhitungan tahun, perhitungan bulan, perhitungan waktu. Luar biasa. Nah, semua ibadah yang pakai matahari dan bulan adalah saum, puasa. Kalau sholat pakai matahari, ya, kalau sholat pakai matahari. Nah, tapi kalau puasa pakai matahari dan pakai bulan. Tuh. Begitu mau sahur, mau mulai puasa itu pakai matahari. Bukanya pakai matahari, terbenam matahari. Tapi kalau awal bulannya, awal Ramadan pakai bulan. Nah, itu bulan puasa itu double ya. Dua-dua dipakai. Kalau sholat hanya pakai matahari. Kalau haji hanya pakai bulan. Tuh, jadi semua ibadah itu ada aturannya. Luar biasa Islam. Baik. Nah, selanjutnya kita lihat. Matahari dan bulan adalah menjadi sebab terjadinya malam dan siang di bumi ini. Dan itu juga merupakan kemaslahatan bagi manusia dan seluruh makhluk. Simaklah firman Allah berikut ini. Wa huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayadzakkara aw arada syukura. Dan Allah yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur. Nah, jadi dengan adanya matahari dan bulan, maka terjadilah siang dan malam.
Kalau siang, matahari yang nampak. Kalau malam, bulan yang kelihatan. Baik, tidak ada satu kejadian di antara sekian banyak kejadian yang ditampakkan oleh Allah di alam semesta ini, melainkan agar kita bisa mengambil pelajaran dan memetik hikmah dari kajian tersebut. Nah, dari sekian banyak bukti kekuasaan Allah ialah terjadinya gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Kedua kejadian tersebut adalah kejadian besar yang sangat luar biasa. Namun, banyak orang menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Nah, coba kita lihat hikmah di balik peristiwa gerhana. 1. Sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan jangan menyembah matahari ataupun bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah sembah matahari maupun bulan, tetapi sembahlah Allah yang menciptakannya dan ialah yang kamu hendak menyembah. Nah, jadi ada manusia menyembah matahari, itulah agama Shinto. Ada juga orang yang menyembah bulan. Nah, makanya Islam datang, jangan sembah matahari, jangan sembah bulan, jangan sembah bintang, tapi sembahlah Allah yang menciptakan semua itu. Ini surah Fusilat ayat 37. Nah, kemudian yang kedua, perintah dari Allah. Pada masa jahiliyah sebelum Islam datang, mereka menganggap bahwa jika terjadi gerhana, baik bulan maupun matahari, ada hubungannya dengan lahirnya seorang atau kematian seseorang, kemudian dibantah oleh Nabi. Bacalah hadis di bawah ini. Jadi sebelum Islam datang, kalau gerhana matahari itu seolah-olah nanti bakal lahir ini, bakal mati ini, begitu. Jadi dikait-kaitkan dengan kejadian-kejadian yang lain-lain. Nah, maka kata Nabi tidak boleh seperti itu sebagai orang muslim. An Abi Bakr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayatihi walakinna Allah ta'ala yukhawwifu biha ibadah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Akan tetapi Allah sedang memperingatkan kamu, hai hamba-hamba Allah, dengan gerhana itu. Itu yang betul. Jadi peringatan dari Allah seperti gerhana itu. Bukan ada hubungan dengan mati seorang, lahirnya orang ini, tidak ada. Nah, itu agama, itu kepercayaan animisme. Nah, itu adalah perbuatan orang-orang syirik. Kalau kata Nabi, itu peringatan dari Allah. Nah, dan juga wa man nursilu bi ayati illa takhwifa, dan kami tidak memberikan tanda-tanda itu melainkan untuk peringatan. Jadi peringatan dari Allah. Gerhana bulan, gerhana matahari. Yang ketiga, karena banyaknya perzinahan. Nah, ini juga ya, disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Qala ya ummata Muhammadin wallahi ma min ahadin aghyaru minallahi ayyazni abduhu aw yazniya amatuhu ya Muhammad ya ummata Muhammadin wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wala baqaitum katsira. Wahai umat Muhammad, kata Nabi, demi Allah, tidak ada seorang yang lebih marah daripada Allah jika hambanya, laki-laki atau perempuan, berbuat zina. Wahai umat Muhammad, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Nah, ini jadi gerhana itu peringatan, ya. Jadi Allah memperingatkan kepada kita lewat nabinya. Jadi kalau terjadi gerhana itu pasti perzinahan merajalela. Nah, di situ ya itu peringatan dari Allah. Baik. Nah, kemudian kita lihat pengertian gerhana. Apa sih gerhana itu, Ustaz? Dalam fuqaha atau ulama fikih, peristiwa gerhana tersebut dinamakan khusuf dalam bahasa Arabnya, ya. Khusuf, yaitu hilangnya cahaya matahari atau cahaya bulan atau hilangnya sebagian dan perubahan cahaya yang mengarah ke warna hitam atau gelap.
Kalimat khusyuf semakna dengan kusuf. Jadi boleh pakai kho, boleh pakai ka. Ya. Tetapi ada juga yang mengatakan kusuf adalah gerhana matahari, sedangkan khusyuf adalah gerhana bulan. Pemilahan ini lebih masyhur menurut bahasa. Nah, jadi dipisahkan dia. Kalau matahari namanya kusuf pakai kaf. Kalau gerhana bulan namanya khusyuf pakai kho. Ya. Pakai kho, pakai khusuf itu bulan, kalau kusuf itu matahari. Nah, di situ membedakannya. Nah, kemudian jadi sholat gerhana ialah sholat yang dikerjakan dengan tata cara dan gerakan tertentu ketika hilang cahaya matahari atau hilang cahaya bulan atau hilang sebagiannya. Nah, jadi ada gerhana sempurna, ada gerhana separuh, ada gerhana seperempat. Yang penting dia terjadi gerhana, walaupun tidak menutupi semua, berapapun dia yang tertutup, yang penting ada tertutup. Melintasi daerah mana? Ya, kalau daerah Jakarta misalnya di sini full dia, nanti Sumatera atau daerah lain itu nggak full dia, atau nggak kelihatan malah tempat yang lain. Jadi di mana yang kelihatan gerhana, disitulah kita sholat gerhana. Baik. Nah, kita lihat ini gerhana matahari yang sebelah kiri. Ya. Berarti terjadinya pada siang hari. Bulan bulat itu di siang hari dia menutupin matahari. Tuh. Nah, kemudian gerhana bulan ini terjadinya malam hari pas bulan purnama. Nah, kemudian matahari itu ya tertutup dia. Ya, atau begini, bulan itu menutupin matahari. Kalau siang hari bulan menutupin matahari. Tapi kalau malam hari, nah ini malam hari ini ya bulannya tertutup, gelap. Kalau gerhana matahari siang, matahari tertutup. Begitu seperti itu kondisinya. Ya. Nah, jadi oleh karena itu kalau gerhana matahari siang hari kita sholatnya, kalau gerhana bulan malam hari sholatnya. Baik, hukum sholat gerhana. Jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat sholat gerhana hukumnya sunnah. Ya, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa sholat gerhana hukumnya adalah wajib. Nah, jadi dua pendapat. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ada yang mengatakan wajib. Tapi mayoritas sunnah muakkad. Jadi oleh karena itu besar pahalanya karena mendekati wajib. Waktu sholat gerhana, sholat dimulai dari awal gerhana matahari atau bulan, lalu khutbah sampai gerhana tersebut selesai. Nah, itu caranya nanti ya. Nanti ada caranya. Tapi yang jelas waktunya itu pas terjadinya gerhana. Kalau belum terjadi gerhana, belum boleh. Baik, kapan gerhana dianggap usai? Sholat gerhana matahari tidak ditunaikan jika telah muncul dua perkara, yaitu satu, terang seperti sedia kala. Yang kedua, gerhana terjadi tatkala matahari terbenam. Nah, jadi terang seperti sedia kala itu selesai. Gerhana terjadi tatkala matahari terbenam. Ya. Maksudnya gerhana terjadi tatkala matahari terbenam itu ya maksudnya tertutup. Ya, tertutup dia oleh bulan misalnya. Nah, itu baru kita dikatakan sholat gerhana terus sampai selesai dia, sampai terang kembali. Nah, barulah dia dikatakan selesai sholatnya. Demikian pula halnya dengan sholat gerhana bulan, tidak ditunaikan jika telah muncul dua perkara, yaitu terang seperti sedia kala saat terbit matahari. Ya, karena terjadi malam. Misalnya terjadinya itu gerhananya itu misalnya gerhana bulannya itu sudah menjelang subuh, ya sudah menjelang terbit matahari. Begitu juga terjadi gerhana matahari tadi menjelang malam. Dan begitu sudah masuk malam udah selesai. Gitu. Tapi jarang itu biasa terjadi itu pas di tengah-tengah, ya. Kalau memang satu daerah dilintasi itu pas di tengah-tengah di ubun-ubun kita itu biasa terjadi. Atau lewat dikit atau sebelum dikit. Nah, amalan yang dikerjakan ketika terjadi gerhana. Ini kita lihat. Satu, memperbanyak zikir, istighfar, takbir, sedekah, dan amal-amal soleh lainnya. Nah, itu amalannya harusnya. Ya, tapi terkadang banyak kan orang yang lihat TV ya, live.
Bahkan katanya nunjuk-nunjuk. Ada yang bilang lagi kalau anak-anak dulu, oh nggak boleh ditunjuk itu gerhana, nanti tangannya puntung gitu. Ada juga dulu saya pernah dengar itu. Nah, keluar menuju masjid untuk menunaikan salat gerhana berjamaah. Tuh, ini amalannya ya, ke masjid, datang ke masjid untuk menunaikan salat gerhana setelah berjamaah. Kemudian wanita keluar untuk ikut serta menunaikan salat gerhana. Meskipun dia nggak butuh salat, dia bisa di luar. Ya, seperti salat Id. Salat gerhana matahari dan bulan itu tanpa azan dan tanpa iqomat. Tidak ada azannya, tidak ada qomatnya. Akan tetapi disuruh untuk salat pada malam atau siang dengan ucapan as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Tuh, jadi ucapan kalimat as-salatu jami'ah ini adalah ucapan yang diucapkan, yang diserukan ketika mau sholat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Dan tidak ada azan, tidak ada qomat. Oke. Kemudian selanjutnya khutbah setelah sholat. Jadi sholat dulu 2 rakaat, baru khutbah. Ya, sholat dulu, baru khutbah. Kalau Idul Fitri nanti Idul Adha, khutbah dulu, baru sholat. Nah kalau gerhana ini, sholat dulu, baru khutbah. Ya, khutbah, ya, sholat dulu baru khutbah. Kemudian kita lihat, qala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitum dzalika fad'ullah wa kabaru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak gerhana karena kematian atau lahirnya seseorang. Maka apabila kalian melihatnya, nah maksudnya menemui gerhana itu, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholawatlah kepada Nabi, bersodakohlah. Itu amalannya. Ya, jadi ini harus kita lakukan. Kalau perempuan yang nggak sholat, ya dia berdoa, dia bertakbir, dia berselawat, apa saja, begitu. Nah, kalau nggak sholat dia ya di rumah aja boleh juga, tapi bertakbir. Nah, bagi laki-laki diusahakan sholat. Andai kata nggak sholat, Ustaz, lagi di mobil di perjalanan, ya udah bertakbir, berdoa, berselawat, bersedekah. Itu amalannya ketika terjadi gerhana. Nah, kemudian tata cara sholat gerhana. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat. Sepakat ulama. Hanya saja para ulama berbeda pendapat dalam hal tata cara pelaksanaannya. Dalam masa ini terdapat 2 pendapat yang berbeda. Pilih salah satu. Nah, ini ya, pilih salah satu. Pendapat pertama, menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa sholat gerhana ialah 2 rakaat. Pada setiap rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali membaca, 2 kali ruku, 2 kali sujud, 2 kali membaca Fatihah, maksudnya membaca Fatihah dan surah. Ini menurut Imam Malik, menurut Imam Syafi'i. Ya, berpendapat sholat gerhana itu 2 rakaat. Pada setiap rakaat ada 2 kali berdiri, 2 kali membaca, 2 kali ruku, dan 2 kali sujud, dan 2 sujud. Nah ini. Kemudian pendapat kedua, Abu Hanifah berpendapat bahwa sholat gerhana itu 2 rakaat, dan setiap rakaat 1 kali berdiri, ya, 1 kali ruku, dan 2 sujud seperti halnya sholat sunnah lainnya. Nah ini di sini ada perbedaan pendapat, ini menurut Abu Hanifah. Tapi kalau menurut pendapat Imam Malik tadi, yang 3 tadi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, nah, jadi mereka berpendapat bahwa 2 rakaat itu pada setiap rakaat ada 2 kali berdirinya, 2 kali membaca Fatihahnya, 2 rukunya, dan 2 sujudnya. Artinya berdiri pertama baca Fatihah, baca surah, ruku, ini tidal. Nah di tidal ini baca Fatihah lagi, baca Fatihah, baca surah lagi, ruku lagi, ini tidak lagi, baru sujud. Nah sujud, duduk antara sujud, nah nanti berdiri lagi, begitu.
Jadi setiap satu rakaat itu nanti ada rukuknya, i'tidal, rukuk lagi, i'tidal lagi. Jadi rukuk i'tidalnya itu 2 kali dalam satu rakaat. Nah, kalau pendapat kedua, khusus Imam Ahmad, ini seperti sholat sunnah biasa. 2 rakaat, ya satu kali berdiri, 1 ruku, 1 sujud, seperti halnya sholat sunnah biasa. Nah itu, jadi 3 pendapat itu yang di atas tadi itu modelnya begitu. Kalau Imam Ahmad modelnya seperti sholat sunnah biasa. Oke. Dan saya selalu itu mengamalkan yang pertama itu. Yang pertama itu, makanya agak panjang dia. Kenapa? Nunggu supaya matahari itu bergeser. Ya, bergeser dia. Nah, kemudian ringkasan tata cara sholat gerhana. Bertakbir, membaca doa iftitah, baca ta'awuz, membaca surah Al-Fatihah, dan membaca surat panjang seperti Al-Baqarah. Nah, ini disunahkan panjang surahnya. Makanya sebaiknya itu ya yang jadi imam itu memang seorang yang hafiz. Ya, setidak-tidaknya surah juz 30 lah. Dari amma yatasaalun dan seterusnya misalnya. Ya, juz 30. Kalau nggak hafal di Al-Baqarah juz 30 nanti dipotong-potong terus sampai habis kalau bisa. Oke, ruku ya dengan ruku yang panjang. Rukunya panjang bacaannya. Maksudnya lama bacaannya itu. Subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, sampai misalnya entah itu sampai 50 kali atau diganjilkan dia 55 kali begitu. Panjang rukuknya. Kemudian bangkit dari i'tidal seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah seperti biasa bacanya Rabbana walakal hamdu dan seterusnya. Nah, kemudian tidak sujud setelah bangkit dari ruku, akan tetapi membaca Al-Fatihah lagi, berdiri lagi itu tadi. Habis ruku dia itu berdiri lagi, baca Fatihah lagi. Dan surah lagi, ya, lebih ringan dari yang pertama. Lebih ringan dari yang pertama. Kalau yang pertama itu surah Al-Baqarah, nah nanti disambungnya surah Al-Imran, tapi nggak sampai jumlah ayatnya seperti Al-Baqarah. Lebih ringan lah, intinya lebih ringan. Kalau dia surah-surah pendek dari amma yatasaalun, maka nanti habis ruku kedua ini, ya berdiri yang kedua, satu yang ruku pertama ini, itu dia agak surah yang agak pendek sedikit. Nah setelah itu baru ruku lagi dengan ruku yang panjang, hanya saja lebih ringan dari ruku yang pertama. Tuh. Kalau ruku pertama tadi misalnya 55 kali baca subhana rabbil azim, maka ruku yang kedua sekitar 33 kali. Oke, nah kemudian bangkit dari ruku i'tidal seraya membaca sami Allahu liman hamidah dan seterusnya. Nah, setelah itu baru sujud. Sujud. Nah, kemudian lalu duduk antara 2 sujud. Kemudian sujud lagi. Nah, kemudian berdiri ke rakaat kedua. Dan selanjutnya lakukan seperti yang dilakukan pada rakaat pertama. Rakaat kedua tadi berdiri lagi, baca Al-Fatihah, baca surah. Ya, agak lebih ringan daripada yang pertama. Ruku, panjang rukuknya. I'tidal, Alhamdulillah hamidah, baca lagi Fatihah. Baca lagi surah, lebih ringan dari yang pertama. Ruku, panjang lagi rukuknya. I'tidal, habis i'tidal baru sujud seperti biasa, nanti salam. Nah, kemudian salam ke kanan dan salam ke kiri. Kita lihat. An Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat khasafati syamsu fi hayatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kharaja ilal masjidi fa saffan nasu wa ra'ahu fa kabbara fa qatara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qira'atan tawilatan thumma kabbara fa raka'a ruku'an tawilan thumma qala sami Allahu liman hamidah fa qama wa lam yasjud wa qara'a qira'atan tawilatan hiya adna minal qira'atil ula thumma kabbara wa raka'a ruku'an tawilan wa huwa adna min ruku'il ula thumma qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu thumma sajada thumma qala fi raka'atil akhirati mithla dhalika fastakmala arba'a raka'atin fi arba'i sajadatin
wan jalat asyamsu qabla ayyan sarifa thumma qama fa asna 'ala Allahi bima huwa ahluhu thumma qala huma ayatani min ayatillahi la yaskhifani li mauti ahadin wala li hayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila sholati. Artinya, dari Aisyah istri Nabi SAW, dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada masa Nabi SAW. Beliau keluar menuju masjid, lalu orang-orang membuat barisan di belakang beliau. Beliau takbir dan membaca surah yang panjang, lalu beliau takbir dan ruku dengan ruku yang panjang, lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah dan berdiri tanpa sujud. Kemudian beliau membaca bacaan yang panjang namun tidak sepanjang sebagaimana bacaan yang pertama. Lalu takbir dan ruku dengan ruku yang panjang namun tidak sebagaimana ruku yang pertama. Lalu mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terus kemudian sujud. Setelah itu beliau melakukan seperti itu pada rakaat yang akhir hingga sempurnalah 4 ruku dalam 4 sujud. Dan matahari tampak kembali sebelum sholat beliau selesai. Setelah itu beliau berdiri menyampaikan khutbah, ya, dengan memuji Allah, dengan pujian yang pantas untuknya. Beliau bersabda, keduanya adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan gerhana tidak akan terjadi hanya karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka bersegeralah mendirikan sholat. Nah, jadi inilah dalilnya tentang tata cara pelaksanaan sholat gerhana yang disebutkan di atas tadi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ini jelas ada hadisnya ya. Jadi bukan ngarang-ngarang, tapi ada hadisnya. Nah, baik. Kemudian khutbah. An Abi Bakrata qala, kunna 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fankasafat asy-syamsu faqama ilal masjidi yajurru da'ahu minal ajalati faqama ilaihi nasu fa shalla rak'ataini kama yusalluna falamman jalat khotobana faqala inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin fa idza ra'aitum kusufa ahadihima fasallu wada'u hatta yankashifa ma bikum. Dari Abu Bakar ia berkata, kami berada di samping Rasulullah SAW, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Ini dalam riwayat lain, dalam keadaan lain. Maka beliau segera berdiri menuju masjid dan menarik selendangnya karena tergesa-gesa. Lalu orang-orang pun segera berdiri di sisinya dan beliau mengerjakan salat 2 rakaat sebagaimana mereka mengerjakan juga melakukannya. Setelah matahari terang, beliau berkhutbah di hadapan kami selai bersabda, matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian atau kelainan seseorang, tapi keduanya merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah untuk menakut-nakuti hambanya. Jika kalian melihat kedua gerhana tersebut, maka sholatlah dan berdoalah hingga gerhana tersingkap dari kalian nampak kembali. Nah, hadis inilah yang dipakai tadi oleh Imam Ahmad. Jadi seperti sholat sunnah biasa. Hadis yang pertama kali yang tadi itu dipakai oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi. Nah, jadi ada 2 versi dia. Ada 2 rakaat seperti sholat sunnah biasa. Ada yang 2 rakaat tapi rakaat pertama itu baca Fatihahnya 2 kali, surahnya 2 kali. Nah, jadi 2 model dia. Ada dalilnya 2. Nah, kemudian dalil pensyariatan salat gerhana yang pertama. An Abi Mas'ud Al-Ansari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifullahu bihima ibadahu wa innahuma la yankasifani li mauti ahadin minan nasi fa idza ra'aitum minha syai'an fasallu wa da'ullaha hatta yuksafa ma bikum. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan 2 ayat dari ayat-ayat Allah yang dengan keduanya Allah nampak, ya Allah hendak menakut-nakuti dan memperingatkan hamba-hambanya, dan tidaklah terjadi gerhana pada keduanya karena kematian seorang pun atau kelahirannya. Jika kalian melihat gerhana, maka sholat dan berdoalah kepada Allah
sampai matahari kembali normal seperti sedia kala. Nah, jadi dengan demikian ini di zaman Nabi aja ada beberapa kali terjadi gerhana itu. Nah, makanya ada hadisnya berbeda-beda. Nah, yang hadis yang kedua, an Abi Musa qala khasafat asyamsu faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna sa'at fa'atal masjida fa shalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin ra'aituhu qattu yaf'aluhu wa qala hadhihi al-ayatu allati yursilullahu la takunu li mauti ahadin wala li hayatihi walakin yukhawwifullahu bihi ibadah fa idza ra'aitum syai'an min dzalika fafza'u ila dzikrihi wa du'aihi wa istighfarihi. Dari Abu Musa berkata, ketika terjadi gerhana matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dengan tergesa-gesa seolah-olah akan terjadi kiamat. Nah, sampai begitu Nabi itu. Beliau lantas mendatangi masjid dan sholat dengan berdiri, ruku dan sujud yang paling panjang dan yang pernah aku lihat dari yang beliau pernah lakukan. Kemudian beliau bersabda, inilah dua tanda-tanda yang Allah kirimkan. Ia akan terjadi karena dia tidak terjadi karena hidup atau mati seseorang, tetapi Allah mempertakuti hamba-hambanya dengannya. Ya, surah Az-Zumar ayat 16. Maka jika kalian melihat sesuatu padanya gerhana, maka segeralah untuk mengingat Allah, berdoa dan meminta ampun. Nah, itu. Jadi ini ya dalil yang kedua tentang pensyariatan sholat gerhana itu. Baik, nah, wallahu a'lam bishawab, bersambung nanti kita akan lanjutkan pada materi yang berikutnya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.